Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anakku sekalian, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang lingkaran dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai V, ya. Ini lambangnya V dengan menggunakan lingkaran. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu. Jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini, ya. Alat ini, ya, juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta, ya. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Nah, sekarang amati gambar berikut. Ini adalah gambar jangka, ya. Banyak dijual di toko-toko buku seperti di Gramedia atau di fotokopi banyak. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai V dengan bantuan gambar. Perhatikan hasil pengamatan Beni. Nah, perhatikan. Beni menggambar lingkaran menggunakan jangka pada kertas karton dengan jari-jari 7 cm. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jari-jari itu adalah garis dari titik pusat ke salah satu titik lingkaran, ya. Ini jari-jari. Jadi ini jari-jarinya 7 cm, ya. Perhatikan kalau menggunakan mistar ini, ya, 7 cm. 7 tambah 7 maka 14 cm itu diameternya. Jari-jarinya adalah 7, ya. Nah, Beni mengukur lingkaran, hasilnya 44 cm. Ya, Beni mengukur lingkaran, hasilnya 44 cm. Jadi Beni mengukur keliling lingkaran ini dengan menggunakan benang merah dan menghasilkan 44 cm. Jadi setelah ia mengukur dengan menggunakan benang kelilingnya, kemudian benang tersebut dia panjangkan, kemudian dia ukur dengan menggunakan mistar, dan panjang benangnya adalah 44 cm. Nah, kemudian Beni membandingkan antara panjang keliling dengan panjang diameter. Jadi panjang keliling tadi ini adalah 44 cm. Dia bandingkan dengan panjang diameter. Panjang diameternya adalah 14. Karena jari-jarinya 7, ini juga 7. 7 tambah 7 sama dengan 14. Nah, K adalah panjang keliling lingkaran dan D adalah panjang diameter. Ya, ini K keliling dan D adalah diameter. Perbandingan antara keliling dengan diameter adalah, perhatikan, K-nya tadi 44 panjang benang atau keliling dan D diameter adalah 14. Maka 44 dibagi 14 menghasilkan 22/7. Dari mana 22? 44 dibagi 2 sama dengan 22. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka menghasilkan, ya, 22/7. Ya, ini 22/7. Sekarang selanjutnya pengamatan 2. Beni kembali melakukan pengamatan dengan menggambar lingkaran dengan panjang jari-jari 5 cm.
maka diameternya berapa? 10 ya, karena 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, Beni menggambar lingkaran menggunakan jangka. Beni menggambar di kertas karton dengan jari-jari 5 cm. Perhatikan gambarnya. Beni mengukur lingkaran, hasilnya 31,4 cm. Jadi Beni mengambil benang, ya. Kemudian mengukur keliling lingkaran tersebut. Dan ternyata menghasilkan panjang benang 31,4 cm. Ya, kemudian Beni membandingkan antara keliling dengan diameter. Di keliling tadi dia bandingkan kembali dengan panjang diameter. Kelilingnya 31,4, sedangkan diameternya adalah 10. Sekarang perhatikan. K banding D, keliling banding diameter, atau 31,4 dibanding 10, maka menghasilkan, jika menggunakan kalkulator, akan menghasilkan 3,14. Nah, anak-anakku sekalian, penjelasan pengamatan 1 ya adalah sebagai berikut. Nah, hasil pengamatan 1 adalah 22/7. Didapat dari hasil perbandingan antara keliling dengan panjang diameter lingkaran ya, sudah kita jelaskan sebelumnya. Begitupun juga hasil pengamatan kedua. Ya, itu kita dapat 3,14 hasil dari perbandingan antara panjang keliling lingkaran dengan panjang diameter lingkaran. Nah, hasil pengamatan 1 dan 2 ya, maka nilai K atau keliling banding diameter itulah hasilnya dinamakan konstanta atau V ya, konstanta V. Ya. Jadi nilai pendekatan untuk V ada 2, yaitu 22/7 atau 3,14 ya. Hasilnya sama. Jika 22 dibagi 7, maka akan mendekati 3,14. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan 1 dan 2, maka disimpulkan bahwa V adalah K per D. Sehingga nilai V itu adalah 22/7 atau 3,14 ya. Jadi dua-duanya boleh dipakai. 22/7 atau 3,14. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan tugas proyek ya, tugas proyek. Nah, perhatikan. Kita akan mencari pendekatan nilai V ya. Tujuannya untuk menentukan pendekatan nilai V. Nah, perhatikan alat-alat dan bahan yang digunakan. Ya. Yang pertama, beberapa buah kertas tebal atau kardus atau karton ya, silahkan dipilih. Kemudian digunting, siapkan gunting. Kemudian siapkan jangka, ya bisa dibeli di fotokopi, harus dimiliki ya untuk pembelajaran matematika. Kemudian penggaris, ya penggaris atau mistar. Yang kemudian benang, ya benang. Terserah maunya warna apa, kemudian pulpen dan kertas. Nah, bagaimana langkah-langkah proyek ini? Yang pertama, buatlah 2 buah lingkaran dari kertas tebal, baik itu kardus atau karton ya. Gunakan jangka, ya seperti Beni tadi menggambar lingkaran dengan menggunakan jangka. Dengan jari-jari sebagai berikut ya, ingat ditentukan jari-jarinya. Lingkaran pertama, jadi kita buat lingkaran pertama, jari-jari lingkaran A adalah 8 cm. Nah, ingat kalau jari-jarinya 8, maka diameternya berapa ya. Lihat pengamatan Beni tadi. Dia menggambar jari-jarinya 8, maka diameternya berapa.
Kemudian yang kedua adalah jari-jari lingkaran B adalah 14. Ya, jari-jari lingkaran B 14. Maka diameternya berapa ya? Oke. Nah, setelah itu ukurlah kedua keliling lingkaran itu. Caranya lingkarkan benang pada lingkaran tersebut ya. Ya, jadi lingkaran yang sudah dibuat digunting, kemudian lingkarkan benang ya. Kemudian setelah itu potong benang yang sudah melingkar pada masing-masing lingkaran. Kemudian ukurlah dengan penggaris atau meteran. Seperti yang dipraktekkan Beni pada gambar sebelumnya. Nah, setelah mengukur panjang keliling lingkaran dengan menggunakan benang, kemudian menggunakan mistar, maka hitunglah keliling lingkaran A, ya. Kemudian hitunglah juga berapa keliling lingkaran B, ya. Seperti di gambar sebelumnya ya. Nah, setelah itu terakhir adalah setelah mengetahui pendekatan V dapat dicari dengan membagi keliling lingkaran dan diameternya, maka berapakah nilai V pada lingkaran A? Jadi, jika sudah didapat kelilingnya tadi dengan menggunakan benang, diameternya berapa dibagi, maka dapatlah nilai V-nya. Begitupun juga lingkaran B, keliling ya, tadi benang yang kalian ukur berapa, kemudian berapa diameternya, maka itulah V dari lingkaran tersebut. Nah, dari kedua lingkaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai V mendekati ini berapa, di sini berapa, maka ditulis di jawabannya di sini. Nah, baik anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan tugas proyeknya. Tugas proyek ini tidak mesti dikumpulkan hari ini. Bisa dikumpulkan besok atau lusa. Demikian pertemuan kita pada video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dipahami dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.